Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Miliani akan menjelaskan tentang obligasi. Apa sih obligasi itu? Jadi, obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Selanjutnya ada sampai kapan jangka waktu obligasi. Jadi, dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi berlaku umumnya 1 hingga 10 tahun. Selanjutnya, penerbit obligasi. Yang pertama, ada lembaga supranasional, contohnya Bank Investasi Eropa. Kedua, obligasi internasional. Ketiga, subsovereign. Keempat, lembaga pemerintahan. Kelima, perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta. Dan yang keenam, special purpose specialist. Selanjutnya, ada karakteristik utang obligasi. Yang pertama yaitu kontrak obligasi antara penerbit obligasi, kedua nilai nominal obligasi, ketiga bunga obligasi, keempat harga obligasi dinyatakan dalam kurs. Lalu di sini apa sih perbedaan saham dan obligasi itu? Jadi perbedaan saham dan obligasi itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, saham mewakilkan kepemilikan atau ekuitas dari perusahaan. Sedangkan obligasi mewakilkan kewajiban perusahaan. Yang kedua, setiap pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Sedangkan di obligasi, setiap pemegang obligasi adalah kreditur perusahaan. Lalu yang ketiga, di saham perusahaan bisa membayar atau tidak membayar dividen. Sedangkan di obligasi, perusahaan harus membayar bunga. Yang keempat, di saham, dividen bukan merupakan beban bagi perusahaan. Sedangkan di obligasi itu, bunga adalah beban kredit pajak bagi perusahaan. Dan yang terakhir, di saham, perusahaan tidak berkewajiban membayar kembali jumlah saham kepada para pemegang saham. Sedangkan di obligasi, perusahaan wajib melunasi utang obligasinya pada saat jatuh tempo. Nah, di sini ada penetapan nilai utang obligasi, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga efektif, yang artinya obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Yang kedua, tingkat bunga nominal lebih kecil dari tingkat bunga efektif, yang artinya obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal, yaitu contohnya seperti disagio atau diskon. Lalu yang ketiga, tingkat bunga nominal lebih besar dari tingkat bunga efektif, yang artinya obligasi diterbitkan di atas nilai nominal. Yang contohnya seperti agio atau premium. Nah, amortisasi agio atau disagio obligasi itu yang pertama, amortisasi agio atau disagio dilakukan selama jangka waktu obligasi.
Kedua, amortisasi dilakukan bersamaan dengan pengakuan beban bunga. Yang ketiga, amortisasi disagio, yaitu menambah beban bunga. Sedangkan amortisasi agio yaitu mengurangi beban bunga. Selanjutnya di sini ada agio dan disagio utang obligasi itu apa sih? Nah, agio utang obligasi yaitu timbul jika utang obligasi diterbitkan di atas nilai nominal. Amortisasi agio sama dengan mengurangi beban bunga. Yang ketiga, bunga yang dibayar sebesar bunga nominal. Dan yang keempat, beban bunga. Selanjutnya, disagio utang obligasi. Yang pertama, timbul jika utang obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal. Kedua, amortisasi disagio sama dengan menambah beban bunga. Ketiga, bunga yang dibayar sebesar bunga nominal, beban bunga.